mencaci maki kamu wahai Muhammad, yang membenci kamu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus. Zaman sekarang ada gak yang caci maki Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad? Banyak. Mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki keturunan Nabi Muhammad, huwal abtar, dia terputus dari rahmat Allah. Makanya jangan sekali-kali bilang keturunan Nabi putus, jangan ikut-ikutan, ya. Bilang keturunan Nabi putus. Allah udah jawab dari dulu, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang caci maki Nabi Muhammad dengan sebutan abtar, dialah yang abtar, kata Allah. Lu Nabi diledekin tuh, disebut abtar sama orang kafir Quraisy dan orang munafik. Nabi lagi masuk masjid, no abtar lewat, no abtar no. Ya, disangkain, no orang yang keturunannya putus, disangkain Nabi keturunannya putus. Nabi memang punya anak 3, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Putranya ada 3, anak lakinya ada 3, putrinya ada 4. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 7 anaknya, 6 dari Sayyidah Khadijah, ya, 1 dari Maria Qibtiyah. 7 semuanya. Ya. Karena Nabi putranya wafat semuanya masih kecil, ya, masih balita di bawah 5 tahun, ya, Nabi dianggap keturunannya putus. Allah langsung yang jawab, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang mengatakan kamu abtar, dialah yang abtar. As bin Wa'il bin Hisam ngatain Nabi tuh abtar. Nabi dia turun surah Al-Kautsar. Nabi ngangkat kepalanya, seraya tersenyum. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ada apa? Barusan baru turun ayat. Allah Ta'ala yang jawab, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencaci maki Nabi Muhammad dengan sebutan abtar, dia yang abtar. As bin Wa'il bin Hisam ngatain Nabi abtar. Benci dia sama Nabi, benci dia sama keluarga Nabi. Tapi anaknya satu pun gak ada ikutin bapaknya. Bapaknya benci sama Nabi, benci sama keturunan Nabi. Anaknya cinta sama Nabi. Tuh, Amr bin As kan anaknya. Jadi pejuang Islam, cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Walid bin Mughirah, ya, anaknya, bapaknya gak demen sama Nabi, sama keturunan Nabi. Anaknya seneng. Khalid bin Walid cinta sama Nabi. Saking cintanya sama Nabi, kalau berperang bawa rambut Nabi. Rambut Nabi ditaruh di kepalanya, di imamahnya. Makanya dia pejuang yang tak tertandingi, terkalahkan. Saking cintanya sama Nabi dulu. Ini hari kita bahas tentang kurban. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. 3 hal yang bagiku, kata Nabi, faraid, wajib. 3 hal yang bagi Nabi wajib. Wa hunna lakum tatawwu. Tapi 3 hal itu bagi kalian wahai umatku sunnah. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Apa? Yang pertama al-witru, sholat witir. Sholat witir bagi Nabi wajib. Nabi gak pernah tinggal untuk sholat witir. Kita tinggal gak sholat witir. Minimal 1 rakaat habis isya. Ya kalau gak bisa bangun malam habis tahajud, habis isya dah witir. Minimal 1 rakaat. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka witir. Allah suka orang yang suka sholat witir. Senang Allah. Kalau antum mau naik derajat, pekerjaan meningkat, jadi karyawan kemudian maju, jadi pengusaha jadi maju, witir jangan tinggal. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka orang yang witir. Allah suka yang rajin. Jadi witir bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah.
Wan nahru nahar, berkurban. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Makanya Imam Hanafi bilang wajib. Kenapa? Karena nanti manfaatnya hewan kurban yang kita sembelih itu ala sirati matayakum, di jembatan siratal mustaqim, jadi kendaraan kita. Jadi kendaraan kita. Sebab perjalanannya jauh. Itu siratal mustaqim lurus, turun, nanjak, baru sampai surga. Perjalanannya 500 tahun. Hari akhirat 500 tahun, hari akhirat. Yauman fil akhirat ka'alfi yaumin fid dunya. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Sekarang baru tahun 2023, baru 2 hari di akhirat. Baru 2 hari. Nah, kita 500 tahun tuh jalan nanti siratal mustaqim. Ya, jalan kaki jatuh. Di bawahnya jurang api neraka. Apalagi jembatannya tergantung amal. Jembatannya tergantung amal. Amalnya banyak ya luas jembatannya. Amalnya nggak ada. Amalnya nggak ada. Dia lihat seperti rambut. Udah rambut di bulan 7 lagi. Rambut tadi udah artinya udah nggak lihat jembatan dia, yang dilihat jurang api neraka. Tapi dia mesti jalan. Itu orang yang nggak punya amal. Tapi bapak ibu duduk di sini aja 1 jam, ya. Duduk kita di majelis ilmu 1 jam dapat pahala sholat 1000 rakaat, bahkan lebih baik. Udah pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Udah pernah. Ibu duduk doang, bapak duduk doang, udah dapat pahala tuh. Udah berapa tahun duduk di sini tiap minggu? Kali 1000. Tapi kita nggak pernah ngitungin. Biar malaikat aja yang hitung. Kita nggak usah ngitung ya, nggak usah repot. Pokoknya terima bersih aja nanti di akhirat. Nih amal ibadahmu. Nih duduk di majelis taklim. Dia heran. Dia heran. Kok duduk sekali aja begini hebatnya pahalanya. Ya. Rabbana Rabbirji'un. Ya Allah, balikin lagi kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal saleh yang pernah aku tinggalin. Artinya dia gak ngaji sebulan aja, dia nyesel nanti. Gimana ya? Dia gak ngaji sehari atau sebulan sekali. Dia bilang, Rabbirji'un, ya Allah balikin lagi kami ke dunia. Karena dia udah lihat pahalanya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal saleh lagi yang pernah aku tinggalkan. Kalla, jawab Allah, sekali-kali nggak bisa. Orang udah meninggal masa balik lagi. Ya. Allah sih kasih aja. Cuma orang yang udah yang orang rumah tetangga terima, antum balik lagi. Kaki orang rumah. Ya warisan udah dibagiin, nanti pulang lagi. Itu yang beramal soleh aja kesel. Bagaimana yang nggak beramal soleh? Makanya teriakan-teriakan si ahli kubur beda-beda tuh. Ada yang teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kalau engkau undur kematianku, aku akan bersedekah. Dia udah lihat sedekah pahalanya. Dia udah lihat di kuburan sedekah jadi hijaban minan nar, wasitran minan nar, wafikatan minan nar. Dia udah lihat tuh sedekah jadi tameng, jadi dinding daripada sorotan api neraka yang menuju kuburnya dia nggak bisa terhalang di hijab. Wasitran dan nar, wafikakan dan nar, berkat sedekahnya dia. Makanya dia balik lagi ke dunia, minta pulangin pada kesenjep aja. Kenapa? Mau sedekah, tapi Allah nggak kasih, nggak bisa. Udah meninggal balik lagi nggak bisa. Yang sebelah sono teriak lagi, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami udah lihat, kami udah dengar teriakan tetangga di kuburan yang berisik disiksa. Gak tahan dia, yang minta dipindahin kuburannya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Balikin lagi kami ke dunia, kami akan beramal saleh lebih banyak lagi. Inna muqinun, sekarang kami yakin dengan sebenar-benarnya. Dia udah lihat, dia udah dengar di kuburan di alam barzakh.
Kan kita belum lihat, yang udah di alam barzah dia udah lihat. Dia udah dengar teman-temannya disiksa, tetangga-tetangganya disiksa. Dia udah dengar, kita belum dengar. Tapi diceritain tuh di Quran. Ya. Nah sekarang kita bahas masalah yang kedua, kurban parahin fardu bagi Nabi, kemudian sunnah bagi kita. Yang punya duit kurban, anda syukurnya kepada Allah. Wassalatul duha, salat duha wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Salat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ya, standarnya 4 sampai 8 rakaat. Kalau mau jadi orang hebat, naikin dikit 12 rakaat. Nabi 12 rakaat. Standar bagi kalau kita yang standar aja bosan, boleh 12 rakaat jadi saya jarang. Ini juga 2 rakaat kalau saya ingat. Beda orang yang sholat duha sama yang nggak sholat duha, rezekinya beda. Beda. Orang yang kerja sama yang nggak kerja kan beda juga rezekinya. Nah, begitupun orang yang sholat duha sama yang nggak sholat duha, beda. Ma'un fi qatil waraq fi syai'in afdalu min nahiratin fi yawmin. Tidaklah uang yang dibelanjakan itu di bulan Zulhijjah, ya, sesuatu yang lebih dibelanjakan di bulan Zulhijjah lebih utama daripada membeli hewan kurban. Jadi itu belanja apa aja nih di bulan Zulhijjah tuh, ya, tanggal 10, 11 sampai 13 Zulhijjah itu yang paling afdal belanja hewan kurban buat dikurbanin. Dalam satu hadis disebutkan ma'amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ilallah min hiraqatil dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di hari nahar, di hari penyembelihan kurban, ya, kecuali penyembelihan hiraqatil dam, kecuali mengalirkan darah penyembelihan hewan kurban. Itu amalan yang paling afdal di hari kurban. Tanggal 10 kan kurban 4 hari itu. Tanggal 10 yaitu hari Idul Adha-nya, lebaran Idul Adha. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu 4 hari kita dikasih waktu buat kurban. 4 hari. Kenapa? Ya, amalan afdal di hari raya Idul Adha dan di hari tasyrik yaitu menumpahkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlaqiha wa ash'ariha. Karena nanti hewan kurban yang dia pernah sembelih, ya, di hari raya dan di hari tasyrik itu akan jadi kendaraannya dia datang tuh di yaumul kiamat, di hari kiamat, bikuruniha dengan tanduknya, wa azlaqiha dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha dengan rambutnya yang indah, bulu-bulunya yang indah. Berubah tuh tanduknya jadi berubah cakep, bulunya jadi berubah cakep, kukunya berubah cakep. Luar biasa tuh. Makanya nggak boleh yang cacat, ya, nggak boleh cacat kiri yang terbaik, ya, nggak boleh yang cacat. Kenapa? Ustaz, cacat matanya sebelah doang, nggak dua-duanya, nggak boleh. Ya, satu aja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Kenapa? Sebab bakal jadi kendaraan kita. Kalau dia nggak lihat, kita naikin. Gimana dia mau nyampe ke surga? Entok-entok, sono-sono. Nah, bagaimana mau bawa kita? Nah, maka yang pincang Pak Ustaz, jangan. Kalau bisa yang nggak boleh, ya, yang bagus, yang sempurna. Kok begitu Pak Ustaz? Iya, Allah terima yang bagus-bagus dan ikhlas. Ada contohnya dulu. Siapa Pak Ustaz contohnya? Dalam surah Al-Maidah disebutkan tuh, qala ta'ala watlu 'alaihim
nama abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Dulu diceritakanlah tentang kisah dua anak Nabi Adam. Ceritain itu dengan sebenar-benarnya. Id qarraba qurbanan, tatkala dua anak Nabi Adam ini berkurban, Qabil dan Habil berkurban. Fatuqbila min ahadihima, tapi yang diterima oleh Allah salah satu dari keduanya. Yang diterima kurbannya Habil, Qabil tidak diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang lain, yaitu dari Qabil tidak diterima. Kenapa? Karena Qabil kurbannya dicari yang jelek-jelek, Habil yang bagus-bagus. Kan waktu itu kurbannya dikasih kebebasan oleh Allah. Habil seorang peternak, kerjaannya ternak dia, mengembala domba. Habil seorang petani, penanam sawah, punya kebun. Ya. Begitu dikorbankan hasil panennya masing-masing, Habil nyari kambing yang terbaik tuh. Dari sekian kambingnya yang dia pelihara, dicari yang paling bagus, paling besar, paling bagus warnanya warna putih, tanduknya yang bagus, yang gagah. Dipilih oleh Habil yang paling bagus. Sementara Qabil dipersembahkan hasil pertaniannya, sayurannya, buah-buahannya yang udah rada-rada dekat busuk. Bahasa kita ini yang udah ya, yang kira-kira yang nggak bagus lah, mau dikasih orang itu yang nggak bagus. Kira-kira kita di rumah kalau punya makanan, dikit lagi basi nih, buru-buru kasih tetangga. Buru-buru kasih tetangga. Enggak, waktu masih bagus kasih tetangga. Jangan udah basi dikasih tetangga, jangan. Ya, cuma nggak diterima. Ya, tetangga juga udah makan, ya, Allah nggak terima. Begitupun kurban itu contohnya. Pilih yang bagus. Kenapa Nabi suruh yang besar-besar? Azimu dohayakum bainnaha ala sirati matayakum. Perbesar hewan kurbanmu karena sesungguhnya hewan kurbanmu itu ala sirati matayakum. Nanti di jembatan Siratal Mustaqim jadi kendaraanmu. Semakin besar dia hewan kurbannya, semakin cepat jalannya. Sekarang ini berarti 100 kilo. Beli kambing yang big, yang 20 kilo, yang 25 kilo, dia berarti 100 kilo. Begitu dinaikin, blok diturun. Kalau motor pakai mesin. Kalau dia semakin besar semakin cepat langkahnya, semakin besar. Nah. Jadi hidup ini ada pengorbanan. Kenapa Pak Ustaz? Qabil ditolak, kurbannya Habil diterima. Satu, Habil itu kurban serius. Serius dia, nggak main-main. Ada orang yang memang kurban tapi nggak serius. Ya, kenapa Pak Ustaz? Itu kan yang diterima oleh Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ayat itu begitu. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah. Yang sampai kepada Allah takwanya. Benar kan dia takwa? Menjalankan perintah Allah. Ya, kalau dia benar-benar jalankan perintah Allah, dia motong sendiri. Kalau dia nggak bisa motong sendiri, berwakil sama orang lain. Kalau berwakil sama orang lain dia nggak bisa, ada keperluan, diutus orang lain. Utus orang lain, percayakan orang lain, dokumentasiin, nyaksiin. Kalau emang dia benar-benar nggak bisa, tapi kalau emang dia serius, dia mesti nyaksiin. Itu tandanya serius. Kalau dia nggak nyaksiin, itu sama aja orang gimana? Ini duit 20 juta, ini lo beli kambing, ini lo beli sapi. Ya, dia nggak pernah lihat. Bagaimana? Ibadah model apa? Pakai ditalang-talangin. Nggak tahu diterima sama Allah apa enggak. Nggak boleh begitu. Serius. Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, qaddimi udhiyatak. Wahai Aisyah, kesinikan kambing kurbanmu. Siti Aisyah bawa tuh, diseret tuh kambing kurbannya, tambangnya dibawa ke hadapan Nabi. Wasiniha, saksiin. Perempuan aja disuruh saksiin, apalagi orang laki. Orang perempuan disuruh saksiin tuh. Masa orang laki takut darah. Orang perempuan disuruh saksiin.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, sambil nanya tuh Nabi, ya Rasulullah, alana khasatan amil mu'minina ammatan. Ini nyaksiin begini, ini yang punya kambing doang, kita doang, apa orang mukmin seluruhnya hendaknya menyaksikan? Nabi jawab, ballana walil mu'minina ammatan. Iya, nyaksiin model begini, kita yang punya kambing juga nyaksiin, orang lain mukmin mukminat selayaknya dia nyaksiin juga. Kenapa? Karena syiar Allah, wal budna ja'alnahu min ja'alnaha lakum min sya'airillah. Pemotongan hewan kurban itu, untanya, sapinya, kambingnya, itu min sya'airillah, itu syiar agama Allah. Jadi saksiin serius, ya, jangan suruh orang lain, ya. Udah gitu suruh milih mobil, suruh milih, ya, dia pilih yang jelek-jelek sama lain, tapi yang bagus-bagus hampir serius dia pilih sendiri kambingnya, dicari yang paling bagus, jangan sampai ada cacatnya, jangan sampai itu dia untuk memberikan kepada Allah dicari yang terbaik. Karena ibadah, mohon maaf, kita sholat umpamanya nih, kita sholat nih, ya, kita bisa wudhu sendiri, minta orang lain ambilin gayung, tolong dong gayungin, saya mau wudhu, itu makruh. Tidak bisa wudhu sendiri, ngapain suruh orang lain wudhuin kita, kecuali kita sakit, boleh, ya, nggak boleh. Perkara yang sunnah aja kita mesti sendiri, apalagi perkara wajib. Pak Ustaz, apa tuh perkara wajib yang kadang-kadang orang sembarangin? Zakat fitrah. Zakat fitrah perkara wajib, perkara sunnah. Perkara wajib. Dia nggak mau tuh potong sendiri, suruh orang lain. Nih bawa ke masjid. Kalau orang lain sampein, kalau dia nggak sampein, puasa antum nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima puasanya. Dia puasa, tapi zakatnya nggak ditunaiin, zakat fitrahnya, zakat malnya disuruh orang lain. Dia nggak mau bawa sendiri, disuruh orang lain, disuruh anaknya, atau disuruh istrinya, atau disuruh pembantunya. Mudah-mudahan tuh anaknya benar disampaikan, mudah-mudahan tuh pembantunya benar disampaikan, mudah-mudahan tuh istrinya benar disampaikan. Tapi kalau nggak disampaikan, ya puasa bapak, puasa ibu, mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, terombang-ambing antara langit dan bumi, nggak sampai. Padahal dia puasa, mau dikatasin zakatnya belum, mau ditolak lagi ke bumi, dia udah puasa. Itu perkara wajib, nyuruh orang lain. Bagaimana tuh? Perkara sunnah aja suruh Nabi saksiin, ya Aisyah, Fasyidiyah saksiin. Jadi kalau ibadah tuh yang serius, jadi diterima oleh Allah. Ustaz, saya nggak dibilangin, baru sekarang saya dengar Pak Ustaz ngomong begitu. Emang saya baru hidup sekarang. Emang saya baru hidup sekarang, kan dulu saya belum ada. Belum ada. Artinya, ya, ibadah kalau mau diterima mesti serius. Mesti serius. La yanalu Allah luhumuha wala rimahuha walakin yanalu taqwa. Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, yang sampai takwanya kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Benar gak dia jalan perintah Allah? Benar gak dia nyuruh sendiri? Enggak, diwakili orang lain. Dinyaksiin gak? Oh, dinyaksiin, serius berarti. Dinyaksiin gak? Dia gak nyaksiin, tapi dia ngutus orang lain. Oh, serius. Dia gak ngutus orang lain, tapi ini tuh kalau panitia. Udah dia kabur, udah berarti dia serius. Ada orang yang nggak serius, kasih duit aja, nggak pernah lihat hewan kurbannya, dia nggak tahu. Ntar kan tuh hewan kurban, ya, dia kenapa disuruh saksiin? Ya. Kenapa? Biar kita kenal tuh hewan kurban yang bakal jadi kendaraan kita. Biar kita kenal tuh, ya. Kurbannya, artinya biar kita kenal, oh ini dia, oh tanduknya melingkar, saya kenalin nih, ini hewan kurban saya yang bakal jadi kendaraan saya ini. Namanya serius, itu dalam berkurban itu. Liyashhadu
manafi'a lahu wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Saksikan bermanfaat, sebut nama Allah. Fi ayyamin ma'lumat, hari yang sudah ditentuin, 4 hari kurban sudah ditentuin. Min bahimatil an'am, daripada binatang ternak, sapi, kerbau, unta, kambing. Al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Sapi, unta buat 7 orang, wal baqarah an sab'atin, sapi buat 7 orang. Jadi jenis lembu 7 orang. Tapi kalau kambing buat 1 orang. Dikasih ke siapa aja? Minha fakulu minha, makanlah sebagian darinya, sepertiga. Jadi yang punya hewan kurban sepertiganya boleh. Wa at'imul ba'isal fakir, kemudian kasih orang yang fakir dan miskin. Ya, buat orang fakir atau orang miskin, baru tetangganya. Jadi buat keluarganya, buat orang fakir miskin, ya, baru tetangganya. Kasih itu 3 tuh dibagi 3. Tapi kambing nazar, kurban nazar dipisahin. Nanti panitia tuh, ya, kan ada orang gini, kalau saya punya duit, saya akan bikin kurban. Kemudian dibilang sama panitia, ini saya udah bernazar, kalau saya punya duit, saya mau kurban. Sekarang saya kurban. Oh, jadi ini kambing nazar nih? Iya, kalau gitu kambing itu ada pisahin. Dipisahin, gak dicampur. Karena kambing nazar, ya yang punya kurban nggak boleh makan. Gak dapat dia. Jangan dikasih kupon. Ya, jangan dikasih pahanya, jangan. Maaf, jangan dikasih pahanya. Kasih dari kambing yang lain. Kambing yang bukan punya dia. Itu dipisahin. Jangan-jangan dia makan kambingnya sendiri padahal dia nazar. Takutnya begitu. Panitia tuh pisahin tuh. Ya, padahal kambing nazar, kambing hasil dia boleh bernazar, berjanji. Kalau kambing nazar, yang punya nazar nggak boleh makan. Makanya ada sunnah kurban, ada kurban wajib. Kurban wajib itu nazar. Kalau sunnah kurban dia boleh makan sepertiganya, ya. Kalau kurban wajib dia nggak boleh makan. Ya, berarti itu biasanya kurban pertama tuh. Kurban pertama biasanya orang nazar tuh, kurban wajib tuh, yang bakal jadi kendaraannya dia. Yang bakal jadi kendaraan ente minta pahanya. Besok pahanya nggak ada semuanya. Menjalan Jumatan Siratul Mustaqim. Oh, kalau gitu jangan diminta terus. Iya, entar yang kedua, yang ketiga, yang keempat boleh. Kalau yang pertama bakal jadi kendaraan ente. Ente jangan pakai minta pahanya. Kan ada orang minta panitia paha belakang saya, kambing saya. Diminta mau panitia paha belakangnya. Emang ada haknya dia seperti dia boleh, tapi nggak tahu dia kambing nazar. Kambing wah nazar, dia boleh nazar. Kalau saya punya duit saya akan kurban, ternyata nggak boleh, kambing nazar nggak boleh makan. Kalau bisa kambing pertama jangan deh, kambing kedua, ketiga, keempat ya itu sunnah kurban. Kalau bisa, ini kan saran aja. Tapi kalau yang nggak tahu gimana Ustaz? Yang nggak tahu nih maaf, tapi besok kita cari jangan minta paha, minta kupon aja dah. Kalau kupon dari kambing orang lain, boleh dia makan. Ustaz, orang kaya boleh minta kan tuh? Dikasih jangan. Kalau orang miskin udah dapat semuanya, tetangga dapat, yang udah perlu dikasih udah dapat semua, masih banyak dagingnya. Wa at'imul qani dalam Al-Qur'an. Boleh kasih orang yang qani, orang yang qanaah, orang yang kaya, orang yang mampu. Kasih boleh. Ustaz dia kaya banget, kasih. Kenapa? Orang kaya pengen tuh daging kurban. Padahal dia bisa beli di pasar. Kenapa? Dari pengennya daging kurban. Kenapa? Fihi khairun katsir. Dalam Al-Quran, fiha khairun katsir. Dalam ya daging hewan kurban itu ada kebaikan yang begitu banyak. Kenapa? Dagingnya sehat, dagingnya sifat, obat penyembuh, dagingnya paling bersih di antara sembelihan, semua jenis sembelihan. Itu Quran yang ngomong. Jadi ada sembelihan yang memang dilarang. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala su'u.
dan seterusnya. Mimma zakaitum illa bima zakaitum min bahimatil an'am. Itu dijelasin di Quran tuh. Sembelihan macam-macam nih. Hurrimat alaikum maitah. Diharamkan buat kamu al-maitatu, bangkai. Itu ayam yang di pasar. Ada gak ayam tiren? Banyak. Ayam yang mati kemarin. Banyak. Ada kan? Itu haram. Di Quran tuh al-maitatu masuk bangkai. Haram itu, nggak boleh. Oh, Ustaz, saya nggak bisa bedain antara ayam tiren sama yang nggak tiren. Orang sama, segernya juga sama. Ente mau bedain itu tiren nggak tiren? Kata dokter hewan, jauh hewan. Lihat lehernya. Kalau ayam hidup kan disembelih atau dipotong thread, itu kabelnya putus tuh. Yang satu ke bawah tuh, ke bawah leher, yang satu ke atas, gitu kan? Tapi kalau ayam udah mati dipotong, truk, itu cuma jarak dekat ya, nggak turun ke bawah, kabelnya di bawahnya, urat yang satu tuh, nggak turun ke bawah, dekat ya, itu ayam tiren. Ketahuan, nggak lihat aja lehernya, lihat leher bekas potongannya. Kalau dekat, kabelnya putusnya dekat, nggak jauh, berarti dia ayam tiren, udah mati baru disembelih. Tapi kalau orang yang biasa zikir, begitu makan ayam, Bismillahirrahmanirrahim, begitu dia, dia lupain dia, enak, ayam matinya. Emang ayam mati kalau hidup dijajan? Enggak, matinya, matinya karena bukan disembelih, matinya karena udah pakai baru dipotong. Lidahnya di lidahnya dia berasa nggak enak. Beli di mana? Di pasar. Kemarin di pasar situ makan, kemarin nggak begini rasanya. Inilah ya. Beli di situ juga sama, enggak. Ini yang kemarin mungkin disebut nama Allah, yang ini enggak. Itu berasa di lidah. Ya, berasa di lidah. Kenapa? Karena ayam bangkai. Ya. Ada yang jenis potongannya walaupun makhaniqatu. Diceritain di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang dicekek. Haram. Ada lagi yang wal mauqulatu, dipukul. Jadi kalau antum pernah, saya nggak lihat langsung sih, tapi diceritain sama orang yang lihat langsung. Ustaz katanya, saya barusan di sana tempat penjagalan. Kan orang-orang pasar beli tempat penjagalan dia. Itu sapi Ustaz, dihantam tuh pakai palu gede. Wah, gigatnya jatuh dia pingsan, baru dipotong. Jadi diketok dulu. Kalau gitu kan ditarik pakai tambang, biar dia jatuh baru disembelih kan udah mati. Kalau dia pingsan, dalam keadaan diketok pingsan baru disembelih, itu nggak boleh, dilarang, haram. Kan sama-sama mati Pak Ustaz, ntar dijelasin. Ya, haram. Pokoknya Allah Taala bilang haram. Wan mutarabiyatu yang ditabrak Ustaz, jatuh mati. Ya, belum sempat disembelih. Kalau illa ma zakaitum, kecuali yang sempat disembelih boleh. Tapi yang enggak sempat disembelih, udah mati duluan, haram, bangkai dijatuhnya. Bangkai, keserempet mobil, keserempet kereta, ya kan? Diserempet banyak kakinya. Masih hidup dia, tuh masih goyang palanya, masih diri. Sembelih boleh, masih hidup sembelih. Tapi kalau udah kelihatan dia nggak disembelih juga, satu menit lagi mati nih dia, jangan potong lagi. Artinya parah tuh. Wan natihatu, wa ma kalasakum, yang dimakan sama binatang buas tapi kemudian sempat disembelih boleh. Karena ada orang yang nangkap rusa, dia nggak bisa ngejar rusa, disuruh anjingnya, kejar sama. Anjing dapat kakinya pada gitu dulu orang dulu. Nah, dari sekian jenis penyembelihan itu diteliti tuh di laboratorium, dagingnya yang disuntik, cara penyembelihannya, yang disetrum, yang diketok dulu, ya. Ada yang apa lagi tuh? Dicekek. Kemudian nama yang disembelih
seperti sembelihan kita kurban, sembelih lehernya. Itu hasil dagingnya diteliti di laboratorium, diperiksa dagingnya yang paling bersih, nggak ada bakterinya, nggak ada kumannya, nggak ada cacingnya, bersih sebersih-bersihnya, yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipotong lehernya dari kaki, pantat semuanya sampai ke leher, keluar darahnya semuanya, keluar darahnya, jatuh ke tanah, bersih dagingnya. Sementara yang diketok, yang dicekek, ya, yang disetrum, yang lain-lain, itu darahnya beku di dalam. Darahnya beku di dalam. Begitu dipotong dagingnya, di dagingnya masih banyak darah. Di dagingnya masih banyak darah. Pantes Pak Ustaz, saya beli ke pasar, kadang daging bersih, kadang dagingnya masih banyak darahnya. Yang masih banyak darahnya sembelihannya diketok. Sembelihannya diketok. Bukan karena sebab matinya. Itu bedanya. Makanya ya, paling terbaik itu ajaran Islam. Paling bersih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu tuh. Ya. Masuk Islam tuh profesor yang meneliti tuh. Masuk Islam dia. Kenapa? Kalau itu penyembelihan cara Islam, penyembelihan cara syariat Islam paling the best, paling terbaik. Ya, dari situ aja orang udah masuk Islam. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga tuh. Jadi syariat Islam ini syariat yang paling bagus. Sampai sini nanti diteruskan oleh guru kita, Abu Fahri, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada kan? Ada pertanyaan? Ya? Cukup? Nggak ada, berarti nggak paham. Ya. Kalau udah paham, alhamdulillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada orang yang ada kuasa rezeki, silahkan ya berkorban. Kalau kita lihat di televisi nenek-nenek pemulung, dia bisa kurban, ngumpulin duit, hasil mulungnya selama 3 tahun dia bisa beli 1 kambing. Masa kita yang bukan pemulung nggak bisa? Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabb'ighfir lana wa li walidayna. Amin. Sambil nunggu Abu Fahri. Kemarin udah masuk ya? Iya. Oh, saya enggak.